Yang benar aja, masa cuma dengan menyayatin pohon nangka bisa menghasilkan buah yang super lebat seperti ini? Nah, di video kali ini saya akan memberikan klarifikasi ya dan juga tips apa aja yang sudah saya lakukan agar tanaman nangkaku bisa berbuah lebat seperti ini. Bahkan dengan batang yang tergolong masih kecil, ini buahnya sangat melimpah sekali. Dan ini buahnya tuh nggak cuma di atas, bahkan sampai ke tanah-tanah. Wow, luar biasa sekali ya. Oke, langsung saja kita menuju tips dan trik yang sudah saya lakukan. Cara yang pertama yang biasa saya lakukan adalah dengan cara menyayati batang pohon nangka. Dengan cara pelukaan ataupun menyayati batang pohon nangka seperti ini. Nah, ini fungsinya adalah agar hasil dari fotosintesis yang dilakukan oleh tanaman nangka itu tidak langsung larut ataupun turun ke akar. Jadi, tanaman nangka lebih fokus menyimpan cadangan makanannya dalam bentuk buah. Itu yang menyebabkan tanaman buah nangka kita menjadi super lebat seperti ini. Selain dengan cara pelukaan pada batang, kita juga bisa menggunakan alternatif lainnya. Kita bisa juga menggunakan tali pengikat ya. Kita ikat secara kencang dan permanen batang pohon nangka yang kita tanam. Dengan cara itu fungsinya masih tetap sama agar hasil fotosintesis tidak semuanya turun ke akar sehingga tanaman nangka lebih fokus menyimpan cadangan makanannya dalam bentuk buah. Selanjutnya yang tidak kalah penting lagi, kita harus melakukan pruning secara rutin. Baik pruning daun, kemudian ranting-ranting maupun batang pohon yang sudah tidak memiliki fungsi, sebaiknya kita lakukan pruning ataupun pemangkasan. Fungsinya apa? Agar tanaman nangka ini fokus memunculkan tunas-tunas baru. Nah, apalagi kalau misalkan terlalu banyak daun-daun ataupun ranting-ranting yang sudah tidak berfungsi atau tidak berprospek, itu hanya akan membuang-buang nutrisi gitu ya guys. Jadi lebih baik kita pangkas saja, otomatis nanti tumbuhan akan banyak sekali memunculkan mata tunas baru yang berakhir pada munculnya bakal buah seperti ini. Selanjutnya yang harus kita perhatikan betul-betul adalah media tanam. Media tanam itu yang seperti apa? Nah, media tanam yang harus kita selalu jaga adalah kelembapan dari media tanam tersebut. Jadi, kita harus memastikan agar media tanam ataupun tanah ini dalam keadaan lembab dan memiliki air yang berkecukupan. Karena kalau kekeringan, tanaman nangka juga akan sulit dalam proses fotosintesis karena proses fotosintesis itu membutuhkan air gitu ya. Kemudian selain kita menjaga kelembapan tanah, kita juga harus menjaga kegemburan tanah. Kalau misalkan pada area sekitar tanaman nangka kita sudah mulai memadat tanahnya, kita lakukan penggemburan ulang seperti ini. Jadi kita harus pandai-pandai dan juga rajin mengontrol apakah tanah di sekitarnya ini sudah mulai memadat atau belum. Selain itu, ketika kita melakukan penggemburan, sebaiknya kita lakukan pemupukan ulang. Nah, biar nutrisi ini selalu terjaga dan juga selalu terjamin kecukupannya. Semakin kita rutin dalam pemupukan, otomatis tanaman nangka kita akan memiliki buah yang super lebat seperti ini. Jadi jangan takut-takut ya. Tapi ketika kalian menggunakan pupuk itu juga harus hati-hati guys. Kita bisa kok menggunakan pupuk organik yang ada pada lingkungan sekitar kita seperti pupuk kandang, kemudian abu bakaran. Nah, kalau kita menggunakan abu bakaran yang harus diperhatikan adalah jangan menggunakan abu tersebut ketika dalam keadaan masih panas. Nah, ini akan menyebabkan tanaman nangka kita mengalami kelayuan. Untuk tips selanjutnya adalah kita harus bisa mengontrol hama yang ada pada tanaman. Tuh, seperti kupu-kupu putih seperti ini harus segera kita basmi ya. Jangan kita biarkan begitu saja ketika ada hama yang menempel pada tanaman nangka kita. Karena
Berawal dari sedikit seperti ini, nanti lama-lama dia akan merembet kemana-mana. Jadi kita harus antisipasi dengan cara menyemprotkan pestisida. Kita bisa membuat pestisida sendiri dengan bahan-bahan yang ada di lingkungan kita ya. Untuk tutorial pestisida nabati, kalian bisa cek pada videoku sebelumnya. Selain mengontrol hama, kita juga harus mengontrol gulma. Nah, ketika sudah muncul gulma-gulma pada sekitar tanaman, kita harus basmi ya, kita cabut satu persatu. Kalau hanya sedikit mah kita cabut aja ya. Nah, ini kita cabut. Kalau sudah terlalu banyak, kita bisa semprotkan pestisida untuk gulma juga ya. Tapi kalian harus menggunakan pestisida yang tentunya aman untuk tanaman dan juga lingkungan ya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita harus menjaga jarak tanaman nangka kita dengan tanaman di sekitarnya. Jangan terlalu dekat ya, kalian harus pastikan benar-benar jaraknya itu jangan terlalu berdekatan seperti ini. Nah, kalau misalkan berdekatan seperti ini, otomatis kedua pohon ini nanti akan berebut nutrisinya gitu ya. Jadi salah satu diantaranya pasti akan kalah. Nah, ini karena pohon kelapa aku ini sudah saya matikan. Dan ini alhamdulillah ini buah nangkaku sudah mulai tumbuh dan muncul banyak sekali. Nah, sebelum pohon kelapaku itu saya matiin, ini tanaman nangkaku itu paling berbuah cuma 6 sampai 9 per buah. Nah, ini baru kali ini perdana alhamdulillah bisa lebih dari 21 buah dalam satu pohon. Wow, luar biasa sekali ya. Nah, selain dari hal yang sudah saya sampaikan tadi, jenis tanaman nangka itu juga mempengaruhi hasil buah yang kita dapatkan. Ada beberapa tanaman nangka yang memang menghasilkan buah yang sedikit. Jadi kalau kalian pengen menghasilkan buah nangka yang luar biasa sekali ya, seperti ini, kalian bisa menanam jenis buah nangka sayur atau nangka cempedak. Itu buahnya juga super duper, karena saya pernah mengalami satu buah itu, satu gagang ya, satu gagang itu bisa sampai 21 buah, itu baru satu tangkai, belum satu pohon. Nah, ini untuk jenis nangka lokal juga bisa menghasilkan buah yang maksimal ketika kita benar dalam cara merawatnya gitu. Kalau kalian cuman sekedar nanam-nanam doang dan asal berbuah, kalau kalian tidak mengusahakan, itu tidak akan menghasilkan buah yang seperti ini guys. Jadi kalau teman-teman mengamalkan apa yang sudah saya paparkan tadi di atas, saya jamin otomatis pohon nangka kalian akan memiliki buah yang super lebat seperti ini. Oke teman-teman, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menyimak. Semoga video ini bermanfaat buat sahabat semua dan juga para pecinta tanaman. Saya cukupkan sekian, kita jumpa pada konten berikutnya. Terima kasih.